Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berusaha dari perpindahan panas dengan materi, definisi, dan penerapan dalam bidang manufaktur. Sebelum ke presentasinya tersebut, alangkah baik kita memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Refi Syam, ada Almaida Nur Alaika, Filia Sologratia, Ehsan Nur Wahib, Muhammad Hafiz Suryana, Randira Bagus, Sutendra Raihandila, dan Jezero Miho Cahaya Alam. Oke, yang pertama kita akan mengetahui apa sih definisi perpindahan panas itu. Perpindahan panas adalah proses perpindahan energi, dalam hal ini adalah panas, yang terjadi antar material. Nah, untuk terjadinya perpindahan panas, ada 3 syarat. Yang pertama, adanya perbedaan suhu atau temperatur antar material tersebut. Yang kedua, temperatur itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan yang ketiga, perpindahan panas akan berhenti ketika kedua material mencapai suhu yang sama. Baik, selanjutnya di sini masuk ke metode perpindahan panas. Di metode perpindahan panas ini ada 3, yaitu dengan cara konduksi, kedua ada konveksi, dan ketiga ada radiasi. Next. Nah, apa sih konduksi? Konduksi itu perpindahan panas melalui kontak langsung antar benda. Contohnya nih, yang pertama ada sebuah panci di atas kompor. Nah, panas dari kompornya tuh diserap sama bagian bawah pancinya. Terus panasnya dipindahin ke seluruh panci gitu lewat yang namanya konduksi. Jadi air yang direbus menjadi panas. Contoh kedua ada panas dari setrika yang ditransfer ke kain atau pakaian yang Anda pegang melalui konduksi. Jadi ini membuat pakaian terasa hangat. Yang ketiga ada kaca yang menyerap panas matahari dan mentransfernya ke dalam ruangan melalui konduksi. Next. Nah, yang selanjutnya konveksi. Konveksi itu perpindahan panas melalui aliran fluida, cairan atau gas. Contohnya yang pertama di sini ada ketika Anda memanaskan air di dalam panci, air yang berada di dekat dasar panci ini menjadi lebih panas. Molekul-molekul air yang panas ini menjadi lebih ringan dan naik ke permukaan, sedangkan air yang lebih dingin dari permukaan itu turun ke bawah. Proses ini disebut konveksi, yang menghasilkan perpindahan panas dari dasar panci ke seluruh volume air. Contoh kedua itu sebelah kanan ada pemanas ruangan. Jadi udara di sekitarnya menjadi lebih hangat dan naik. Udara panas ini kemudian mengalir ke seluruh ruangan karena menjadi lebih ringan. Sementara udara yang lebih dingin turun ke bawah. Ini menciptakan aliran udara konvektif yang memanaskan ruangan secara keseluruhan. Next. Yang ketiga ada cara radiasi. Radiasi itu sendiri perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya yang pertama, pada saat dekat di api unggun, Anda akan merasakan panasnya, bahkan jika tidak langsung terkena api. Jadi ini disebabkan oleh radiasi panas dari api yang mentransfer energi panas ke tubuh Anda. Yang kedua tuh ada oven. Makanan dipanaskan oleh radiasi gelombang mikro. Radiasi ini meresap ke dalam makanan dan menghasilkan panas, memanaskan makanan secara efisien. Yang ketiga dari panas matahari yang ditransfer ke bumi melalui radiasi elektromagnetik yang mencakup panas inframerah. Next. Lalu di sini ada manfaat di bidang manufaktur. Yang pertama ada pemanasan pendinginan, yang lalu ada pengeringan, lalu ada pemisahan, peleburan, pengelasan, dan pemotongan. Next. Nah, yang pertama pemanasan dan pendinginan. Yang pertama tuh beberapa contoh dalam bidang manufaktur, yaitu pertama pemanasan logam sebelum dicetak. Nah, dalam proses manufaktur logam, pemanasan logam sebelum dicetak tuh sangat penting untuk meningkatkan kelenturan dan kemampuan deformasi logam. Ini memungkinkan untuk proses pembentukan yang lebih presisi dan efisien. Pemindahan panasnya itu ketika sumber panasnya
sumber panasnya menyentuh logam dan logam itu akan menjadi cair dan lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu ada pendinginan mesin industri. Mesin-mesin industri seringkali memerlukan pendinginan ya, karena kan mesin pasti bisa jadi panas karena kalau misalkan nggak ada pendingin, bekerja terus lama-lama jadi panas. Nah, perpindahan panasnya itu digunakan dalam sistem pendinginan untuk mengeluarkan panas. Panas itu eh, mengeluarkan panas mengeluarkan panas dalam mesin. Jadi dikeluarkan. Kan energi panas tuh kan sama aja kayak kalor ya. Energi panas tuh ininya lebih ringan dan energi panasnya akan terbuang dari gara-gara pendinginan mesin ini. Lalu ada pasteurisasi susu. Pasteurisasi susu adalah proses pemanasan susu pada suhu tertentu untuk membunuh bakteri, membunuh bakteri berbahaya dan memperpanjang umur simpan susu dengan menggunakan perpindahan panas, seperti pemanasan dengan penukar panas dari seperti lihat di gambar. Jadi itu kayak ada besi dipanasin, jadi dia tuh bisa membuat bakteri-bakteri dalam susu itu mati gitu. Next. Oke, selanjutnya ada proses pengeringan. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam bidang manufaktur, yaitu yang pertama ada pengeringan menggunakan oven, ada pengeringan menggunakan liofilisasi, dan yang terakhir ada pengeringan menggunakan vakum. Untuk yang pertama, pengeringan menggunakan oven. Nah, dalam industri manufaktur ini sering menggunakan metode pengeringan menggunakan oven karena proses penghilangan kelembaban atau pelarutan zat pelarut dari bahan atau produk tertentu dengan menggunakan oven atau perangkat pemanas lainnya. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk mengurangi kadar air atau pelarut dalam bahan-bahan atau produk akhir, sehingga meningkatkan stabilitas, daya simpan, dan kualitas produk. Nah, biasanya juga digunakan dalam pengaplikasian dari bahan-bahan makanan, pengeringan cat, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengeringan menggunakan liofilisasi. Nah, pengeringan menggunakan liofilisasi ini adalah cara di mana mengeringkan bahan dengan membekukan terlebih dahulu. Jadi dia tidak melalui proses pencairan. Nah, dari bahan yang dibekukan tadi langsung diproses menjadi uap. Jadi tidak ada proses pencairan di dalamnya. Nah, proses-prosesnya itu yang pertama ada pembekuan. Nah, bahan pertama itu dibekukan, dipaksa untuk membeku untuk melindungi struktur dan kandungannya. Untuk proses yang kedua itu menggunakan sublimasi. Nah, yang dimana air atau pelarut lain dihilangkan dari bahan dengan mengubahnya langsung menjadi uap tanpa melewati fase cair. Proses yang ketiga itu ada pertahanan kualitas. Nah, proses ini tuh mempertahankan sifat bahan asli seperti warna, rasa, aktivitas biologisnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada pengeringan menggunakan vakum. Nah, pengeringan menggunakan vakum itu sendiri dalam industri manufaktur dengan cara mengurangi tekanan udara di sekitar bahan atau produk untuk mempercepat penghilangan kelembapan atau pelarut dari mereka itu sendiri. Nah, proses ini tuh membuat air atau pelarut menguap lebih cepat tanpa perlu memanaskan bahan secara berlebihan. Untuk contoh yang gampangnya itu kayak misal ngevakum barang seperti di paket gitu. Jadi dia kadar udaranya tuh disedot semua, tidak ada tekanan udara sama sekali di dalamnya. Next. Oke, selanjutnya ada pemisahan. Contohnya di bidang manufaktur yaitu ada distilasi minyak bumi, evaporasi, dan ada kromatografi kolom. Nah, yang pertama ada distilasi minyak bumi. Distilasi minyak bumi itu adalah salah satu contoh yang paling umum ya untuk perpindahan panas. Karena digunakan untuk memindahkan titik didihnya dari proses destilasi tersebut. Nah, dan kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan di bagian dari alat destilasi tersebut nih. Contohnya pada gambar tersebut. Pada suhu paling bawah tuh ada 400 derajat. Di sini digunakan untuk minyak pelumas, lilin paralin, dan lain-lain. Selanjutnya ada minyak bahan bakar industri di titik didih 370 derajat dan 300 derajat serta selanjutnya. Yang kedua ada evaporasi. Evaporasi adalah
Evaporasi adalah contoh pemisahan di bidang manufaktur untuk memisahkan parut dari larutan. Dengan menguapkan parut, ini adalah proses dari evaporasi tersebut. Nah, dari proses evaporasi ini bisa kita gunakan untuk di media seperti obat-obatan dan serta obat-obat farmasi lainnya. Yang ketiga ada kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolom ini seperti proses pemisahan pada pemurnian bahan kimia. Jadi itu dalam industri kita ada proses kromatografi yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan berbagai bahan kimia seperti zat, warna, produk farmasi, dan bahan baku lainnya. Oke, next. Kita lanjut ke pengelasan. Dalam pengelasan itu ada 3 contoh, yaitu adalah pencairan logam, penetrasi las, dan laju pendingan. Pencairan logam itu adalah di mana logam itu ditransferkan melalui konduksi, konveksi, dan radiasi dalam sumber panas seperti sudut listrik dan gas dan las gas. Di mana dalam pentransferan ini untuk mencairkan logam pada daerah las yang dimana untuk mengontrol pencairan las agar tepat dan untuk membentuk manik las yang baik. Yang kedua adalah penetrasi las, di mana penetrasi las ini perpindahan panasnya cukup ke logam induk yang dimanfaatkan untuk penetrasi yang las yang baik. Jadi logam cair ini menembus dari beberapa plat yang bercampur untuk logam induk yang menghasilkan las yang baik. Lalu ada laju pendinginan, di mana laju pendinginan ini adalah proses pendinginan di mana proses pendinginan dari pengelasan, di mana untuk mengontrol struktur mikro dan sifat mekanik dari penyambungan las tersebut. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan masuk proses pemotongan. Nah, ada dua proses perpindahan panas yang terjadi pada saat pemotongan besi. Nah, tadi kan kita sudah tahu proses perpindahan panas ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada proses pemotongan terdapat 2 proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada konduksi dan konveksi. Nah, dari konduksi itu sendiri, panas api dari alat potong diserap oleh permukaan besi yang akan dipotong, sehingga hal ini menyebabkan atom-atom dalam besi bergetar lebih cepat dan mengakibatkan meningkatnya energi termal. Lalu, panas dikonduksikan melalui besi, merambat dari titik pemanasan ke area yang lebih dingin. Nah, untuk proses konveksi pada pemotongan itu, saat proses pemotongan berlangsung, udara di sekitar besi dipanaskan oleh api, lalu udara panas ini kemudian naik karena menjadi kurang padat, dan udara dingin mengalir ke arah yang baru yang dipanaskan. Hal ini menciptakan aliran udara yang membawa panas dari besi yang dipotong, mempercepat proses pendinginan besi dan mencegah overheating. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh dari pemotongan di bidang manufaktur. Nah, yang pertama ada plasma cutting. Plasma cutting ini menggunakan gas yang dipanaskan sehingga menjadi plasma untuk memotong logam. Proses ini sangat efisien sekali dan dapat digunakan untuk memotong berbagai jenis logam dengan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, lalu yang kedua ada pemotongan dengan oksigen asetilin. Nah, proses pemotongan asetilin ini biasa digunakan pada bengkel-bengkel konvensional pada yang berada di bidang manufaktur gitu. Terus metode tradisional ini melibatkan campuran oksigen dan asetilin yang dibakar untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas, sehingga hal ini dapat digunakan untuk memotong logam dengan ketebalan yang lebih besar seperti itu. Bisa dilihat di gambar ya. Tebal dari plat yang dipotong itu lebih besar daripada menggunakan plasma. Lalu yang ketiga ada pemotongan dengan busur listrik atau arc cutting. Nah, pemotongan dengan busur listrik ini biasanya digunakan untuk memotong plat-plat yang lebih kecil dengan tingkat kehalusan yang lebih halus ya hasil pemotongannya. Nah, proses ini melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda dan benda kerja, sehingga hal ini dapat dilakukan menggunakan elektroda yang berbeda seperti elektroda karbon atau elektroda tungsten seperti halelas ya, ini juga menggunakan elektroda.
Selanjutnya ada perpindahan panas, yaitu pada penerapan peleburan. Perpindahan panas di bidang manufaktur pada proses peleburan itu memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bahan yang dilebur. Berikut ini contoh-contoh dan penjelasan singkat tentang perpindahan panas untuk proses peleburan pada proses manufaktur. Yang pertama ada peleburan logam untuk dicetak. Nah, proses peleburan logam itu tuh melibatkan pemanasan logam hingga ke titik lelehnya, di mana logam kemudian bisa dicetak dalam bentuk cetakan. Perpindahan panas yang terjadi dari sumber panas eksternal seperti oven atau tungku ke logam untuk melelehkannya. Setelah meleleh, logam dapat dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk akhir. Dalam proses ini konduksi termal adalah proses perpindahan panas utama yang terjadi antara logam dan cetakan logam atau peralatan pemanas. Yang kedua ada peleburan plastik untuk dicetak. Peleburan plastik ini tuh melibatkan pemanasan bahan hingga ke titik lelehnya. Tapi karakteristik termal plastik beda dengan logam. Proses peleburan plastik sering melibatkan pemanasan secara konduksi dengan memanaskan tabung atau silinder tempat plastik ditempatkan. Setelah nyampe suhu yang tepat, plastik meleleh terus bisa dicetak dalam bentuk yang diinginkan. Proses ini, konveksi termal dalam bentuk aliran udara panas juga dapat digunakan untuk membantu distribusi panas secara merata. Yang ketiga ada pembuatan kaca. Proses pembuatan kaca melibatkan pemanasan bahan bakunya kaca seperti pasir silika hingga suhu tinggi di dalam tungku peleburan. Suhu yang tinggi ini melelehkan pasir silika menjadi kaca cair. Perpindahan panas dalam pembuatan kaca didominasi oleh konduksi termal di dalam tungku peleburan, di mana energi panas dari sumber eksternal, misalnya listrik atau gas, dipindahkan ke pasir silika untuk melelehkannya. Nah, dalam semua proses ini, pengendalian suhu dan distribusi panas yang baik sangat penting untuk memastikan hasil produksi yang konsisten dan berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.